Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota 1. Eka Apriliavo, 2. Muhammad Hasan Masudin, 3. Nadila Ulul Khair, 4. Rizal Ali Fatoni, 5. Mencaniati Flanita, 6. Salsabila Azhara dengan tema memperkuat kerukunan dalam masyarakat plural. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok anggota kami, Rizal Ali Fatoni. Pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya, rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Kata kerukunan berasal dari kata dasar hukum. Berasal dari bahasa Arab atau ruknun. Jamaknya arkan, berarti asas atau dasar. Secara etimologi, kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni ruknun, yang berarti tiang, dasar, atau sila. Menurut beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain, serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan keberagaman antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, dan golongan. Kerukunan ini juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi, dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Yang kedua yaitu kerukunan antar masyarakat. Pengertian kerukunan antar masyarakat atau sosiologis dalam pluralisme itu adalah sebuah pemahaman yang menerima keragaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu atau kelompok pada sebuah tatanan sosial. Sikap yang saling memahami karena adanya perbedaan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa membuat kericuhan atau masalah. Contoh kerukunan selektif dalam menerima budaya baru yang masuk di lingkungan kita, menghormati perbedaan, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita atau saling menghargai, tidak sara, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Dampak kerukunan memperkuat dasar-dasar kerukunan internal antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun, dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun, dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik
dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperhatikan adanya sikap keteladanan. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Pendirian rumah ibadah, jika tidak melihat situasi dan kondisi akan menjadi biang pertengkaran. Penyiaran agama, apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain akan menjadi pertengkaran. Perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan. Penodaan agama, melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Berebut kekuasaan, saling berebut kekuasaan masing-masing agama, saling berebut anggota atau jamaat dan umat, baik secara internal atau antar umat beragama maupun antar umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat. Akan muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat jika visi dan misi tidak sejalan. Kemudian tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat, padahal gotong royong sangat diprioritaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan dengan adanya penanaman nilai saling menghargai dan saling menghormati yang ditanamkan oleh keluarga dan tokoh agama, diiringi dengan contoh perilaku baik individu, ajaran agama yang mengajarkan kerukunan, serta adanya rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya, masing-masing orang pasti mempunyai agama, walaupun mereka menganut agama yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama sangatlah penting dalam kehidupan, sebab dengan adanya kerukunan umat beragama, hidup menjadi lebih nyaman dan bahagia. Kerukunan antar umat beragama adalah di mana kita saling menghargai perbedaan agama yang kita miliki dengan agama yang dimiliki orang lain. Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pasti ada kendala-kendalanya. Maka dari itu, masing-masing agama harus memiliki kesadaran untuk menghormati dan menghargai agama lain. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.